Halo teman-teman, pernahkah kamu terpikir untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara melalui jalur pemerintahan daerah Pemda? Sebagai organisasi yang mengurus berbagai urusan di tingkat daerah, Pemda membutuhkan banyak tenaga profesional dengan keahlian beragam untuk menjalankan fungsinya. Video kali ini akan mengupas lebih dalam mengenai jenis-jenis pekerjaan di Pemda, membuka wawasanmu tentang peluang menarik untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pilar utama birokrasi. PNS merupakan pekerjaan yang paling umum di Pemda. Mereka bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah sesuai dengan bidang keahliannya. Contoh jenis-jenis PNS di Pemda. 1.1. Pendidik dan tenaga kependidikan. Mengajar dan mendidik siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA. Contoh, guru mata pelajaran, guru kelas, kepala sekolah, pustakawan. 1.2. Tenaga kesehatan. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas, rumah sakit, dan klinik milik Pemda. Contoh, dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat. 1.3. Teknis, melakukan pekerjaan teknis di berbagai bidang, seperti perencanaan pembangunan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Contoh, insinyur sipil, arsitek, ahli tata ruang, programmer. 1.4. Administrasi, melakukan pekerjaan administrasi umum, seperti pencatatan, pengarsipan, dan persuratan. Contoh, staf administrasi, pranata humas, arsiparis. PNS di Pemda memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mereka umumnya mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan pangkat dan golongannya. 2. Tenaga kontrak daerah (TKD) kontribusi jangka pendek yang signifikan. TKD adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemda untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1-3 tahun. TKD memiliki tugas dan tanggung jawab yang mirip dengan PNS, namun tidak memiliki status kepegawaian yang sama. Mereka umumnya dipekerjakan untuk mengisi kekosongan formasi PNS atau untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat temporer. 3. Tenaga honorer. Dedikasi tanpa henti untuk negeri. Tenaga honorer adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemda dengan honorarium yang besarannya ditentukan oleh peraturan daerah. Mereka biasanya bekerja di bidang administrasi, kebersihan, dan keamanan. Tenaga honorer memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional Pemda. Meskipun honorarium mereka mungkin tidak sebesar gaji PNS, dedikasi dan pengabdian mereka patut diapresiasi. 4. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) profesional di dunia bisnis milik negara. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemda. Pegawai BUMD memiliki status sebagai karyawan perusahaan dan tidak termasuk dalam kategori PNS atau TKD. Jenis pekerjaan di BUMD sangat beragam, tergantung pada bidang usaha yang dijalankan. Contohnya, A. BUMD Air, pegawai operasional air minum, teknisi pemeliharaan jaringan air, petugas pelayanan pelanggan. B. BUMD Transportasi, sopir bus, petugas loket, teknisi perawatan armada. C. BUMD Perbankan, teller, customer service, marketing. Pegawai BUMD memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perusahaan. Mereka umumnya mendapatkan gaji dan tunjangan yang kompetitif sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. 5. Staf ahli dan tenaga pengkhusus, penasihat ahli di sisi pimpinan. Staf ahli dan tenaga pengkhusus adalah tenaga profesional yang dipekerjakan oleh Pemda untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan daerah. Mereka biasanya memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, seperti hukum, ekonomi, atau politik. Staf ahli dan tenaga pengkhusus berperan penting dalam membantu pimpinan daerah dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis. 6. Pejabat fungsional, ahli dengan keahlian tertentu. Pejabat fungsional adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Mereka tidak memiliki pangkat dan jabatan seperti PNS,
namun memiliki jenjang kepangkatan fungsional yang tersendiri. Contoh jenis-jenis pejabat fungsional. A. Pengawas kualitas pangan. Melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan. B. Penyuluh pertanian. Memberikan penyuluhan terhadap para petani. 7. Tenaga pendukung operasional lapangan TPOL, garda depan pelayanan publik. TPOL adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemda untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan. Mereka biasanya bekerja di bidang kebersihan, keamanan, dan penataan kota. TPOL memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelancaran aktivitas publik di berbagai wilayah. 8. Badan Kehormatan Daerah BKD, pengawas kinerja aparatur negara. BKD adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara di Pemda. Mereka berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin PNS. BKD berperan penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas aparatur negara di Pemda. 9. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, penegak peraturan daerah. Satpol PP adalah satuan penegak peraturan daerah yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, penyitaan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Satpol PP berperan penting dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib di wilayah Pemda. 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, garda terdepan penanganan bencana. BPBD adalah lembaga yang bertugas untuk menangani bencana alam di wilayah Pemda. Mereka berwenang untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana. BPBD berperan penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya bencana alam. Penutup, memilih jalan pengabdian di Pemda. Beragam jenis pekerjaan di Pemda membuka peluang bagi individu dengan berbagai keahlian dan minat untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Tertarik untuk mengabdikan diri di Pemda? Pelajari lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses rekrutmen untuk jenis pekerjaan yang kamu minati. Pemda selalu membutuhkan individu yang kompeten dan berdedikasi untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.